Ruben Amorim balas sakit hatinya. AC Milan hancurkan Manchester United 4-2 dalam laga pramusim di Wrocław, Polandia. Manchester United sebenarnya sempat 2 kali unggul melalui Harry Maguire dan Patrick Dorgu. Namun AC Milan menunjukkan mental kuat dan mampu membalikan keadaan lewat gol Samuel Chukwueze, Alvaro Cisse, Gonzalo Ramos, serta Ruben Loftus-Cheek. Hasil ini menjadi kemenangan spesial bagi Amorim karena Milan sukses mengalahkan mantan klubnya. Kekalahan tersebut sekaligus menjadi pukulan bagi Manchester United yang harus mengakhiri laga dengan hasil mengecewakan, meski sempat berada di posisi unggul sebanyak 2 kali. Chelsea menutup pramusim 2026-27 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Morgan Rogers membuka keunggulan The Blues pada menit ke-11 setelah memanfaatkan bola muntah hasil sundulan João Pedro. Real Sociedad menyamakan skor lewat John Aramburu sesaat sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, João Pedro tampil sebagai pembeda dengan mencetak 2 gol pada menit ke-47 dan 77. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi pasukan Xabi Alonso jelang menghadapi Fulham pada pekan pertama Premier League. Persib Bandung tampil meyakinkan dengan menghantam Sabah FC 3 gol tanpa balas pada laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu 15 Agustus 2026. Mariano Peralta membuka keunggulan Persib melalui eksekusi penalti pada menit ke-28. Maung Bandung kemudian menggandakan skor lewat Luka Menalo pada menit ke-76 setelah memanfaatkan umpan terobosan Gakuto Notsuda. Kemenangan Persib akhirnya disempurnakan Beckham Putra pada menit ke-88 melalui sepakan mendatar. Hasil ini membawa Persib mengawali turnamen pramusim dengan kemenangan telak sekaligus menjadi modal positif sebelum menghadapi Bali United pada laga berikutnya. Aston Villa bergerak cepat memburu Zion Suzuki setelah transfer sang kiper Jepang ke PSG secara mengejutkan batal. Situasi ini membuka peluang besar Suzuki menuju Premier League sekaligus menjadi sinyal kuat soal masa depan Emiliano Martinez di Villa Park. Menurut The Guardian, Aston Villa mempercepat negosiasi dengan Parma karena Juventus kembali mengejar Martinez dan sang kiper Argentina semakin berpeluang meninggalkan klub. Aston Villa bahkan disebut sudah maju dalam proses mendatangkan Suzuki sebagai calon pengganti Martinez. Jika kesepakatan tercapai, transfer ini bisa memicu domino besar Suzuki ke Villa, sementara Martinez berpotensi melanjutkan kariernya bersama Juventus. Barcelona semakin dekat membawa pulang Joao Cancelo dari Al Hilal. Transfer ini kembali memanas sejak Cancelo memberi sinyal ingin kembali ke Camp Nou setelah membagikan foto dirinya dengan jersey Barcelona. Menurut KD Nasser, Barcelona sebelumnya sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Al Hilal senilai sekitar 10 juta euro untuk Cancelo. Namun Al Hilal kini disebut menaikkan tuntutannya menjadi sekitar 15 juta euro. Situasi tersebut membuat Barcelona harus bergerak cepat sementara Cancelo menunggu kepastian masa depannya. Bek Portugal itu diyakini ingin kembali secara permanen ke Catalunya setelah tampil meyakinkan dalam periode peminjamannya bersama Barcelona dan menjadi pilihan Hansi Flick musim lalu. Cody Gakpo semakin dekat meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Player Switch mencatat nilai transfernya mencapai 70 juta euro, sementara negosiasi personal dengan Spurs terus berjalan. Sky Sports bahkan melaporkan bahwa Gakpo sudah menyepakati persyaratan pribadi untuk pindah ke Tottenham. Kondisi ini membuat transfer sang winger Belanda tinggal menunggu penyelesaian akhir antara kedua klub. Tottenham melihat Gakpo sebagai target utama, sedangkan Liverpool disebut mulai menyiapkan perombakan lini serang. Jika kesepakatan final tercapai, transfer ini bakal menjadi salah satu kejutan terbesar bursa Premier League musim panas. Chelsea terancam kehilangan Pedro Neto secara mengejutkan musim panas ini. Al Hilal dilaporkan semakin dekat mendapatkan winger Portugal tersebut setelah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Menurut jurnalis Belgia Sasha Tavolieri, Al Hilal sudah sepakat dengan Neto, dan Chelsea kini membuka pintu penjualan dengan harga sekitar 60 juta euro. Chelsea sebelumnya lebih dikaitkan dengan Manchester City, tetapi Al Hilal kini bergerak lebih cepat. Transfer belum resmi karena kedua klub masih bernegosiasi. Jika deal tercapai, Neto akan bergabung dengan Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, dan Karim Benzema di Arab Saudi.
Ferran Torres akhirnya meninggalkan Barcelona, tetapi kepindahan ini justru terasa seperti awal baru yang sangat menarik. Setelah menjadi pahlawan Spanyol di final Piala Dunia 2026, Torres kini memilih tantangan lebih besar bersama PSG. Reuters melaporkan PSG membayar sekitar 50 juta euro dan mengikat Torres hingga 2031. Sementara Luis Enrique melihatnya sebagai sosok penting setelah Gonzalo Ramos pergi. Yang paling menarik, Torres kembali bekerja bersama Luis Enrique, pelatih yang sudah mengenalnya di timnas Spanyol. Di Paris, ia bukan sekedar pemain baru, tetapi diproyeksikan menjadi solusi lini depan sekaligus pemburu trofi Liga Champions. Arsenal kembali mengejar Ezri Konsa setelah kebutuhan bek tengah makin mendesak menjelang musim baru. Mikel Arteta melihat bek Aston Villa itu sebagai solusi untuk menutup absennya William Saliba dan Jurriën Timber. Menurut Goal, Villa memasang harga sekitar 60 juta pounds, 2 kali lipat dari tawaran awal Arsenal. Sementara Konsa disebut terbuka pindah ke Emirates. Situasi ini membuat Arsenal harus memilih, membayar mahal atau mencari alternatif. Konsa masih terikat kontrak hingga 2028, sehingga Villa punya posisi tawar kuat. Jika Arsenal menaikkan tawaran, transfer ini berpotensi menjadi salah satu saga panas sebelum deadline. Barcelona dan AC Milan ternyata sempat punya cerita transfer yang menarik soal Ronny Bartji. Winger muda Swedia itu masuk radar Rossoneri setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Camp Nou. Namun menurut Reuters, rencana kepindahan Bartji kini terpukul keras setelah Barcelona mengonfirmasi sang pemain mengalami robek ACL pada lutut kanannya saat latihan. Kondisi ini membuat peluang transfer ke Milan praktis tertunda, sekaligus menjadi pukulan besar bagi Barcelona yang berharap mendapatkan pemasukan dari penjualannya. Sebelumnya, Milan memang disebut kembali menghidupkan minat terhadap Bartji pada bursa musim panas ini lagi. Manchester City awalnya membuat langkah untuk membidik Enzo Fernandez sebagai pengganti Rodri yang berpotensi hengkang ke Barcelona. Chelsea bahkan memasang harga fantastis mencapai 120 juta pound, hampir 2 kali lipat dari nilai yang ditawarkan Barcelona untuk Rodri. Namun menurut laporan The Guardian, City akhirnya tidak memenuhi tenggang waktu Chelsea, sehingga Fernandes kini lebih mungkin bertahan di Stamford Bridge. Menariknya, harga mahal ini bukan berarti Fernandes 2 kali lebih hebat dari Rodri. City melihat gelandang Argentina itu sebagai pengganti jangka panjang, sekaligus bagian penting dari proyek Enzo Maresca. Namun untuk saat ini, Fernandes diperkirakan tetap menjadi pemain Chelsea musim 2026-2027. Arsenal belum selesai bergerak di bursa transfer ini. Mikel Arteta mengakui The Gunners masih ingin memperkuat skuad, sebab beberapa pemain kemungkinan berpeluang meninggalkan Emirates demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Talksport melaporkan Ethan Nwaneri menjadi salah satu nama yang masa depannya dipertanyakan. Sementara The Guardian menyebut Arsenal masih mengejar Jarell Quansah dan bisa mencari penyerang baru jika ada pemain keluar. Situasi ini membuat Nwaneri berpotensi dilepas, meski Arsenal ingin mempertahankan kedalaman skuad. Keputusan akhir bergantung pada tawaran sebelum bursa ditutup. Arteta harus menyeimbangkan ambisi juara dengan kebutuhan merampingkan skuad. Brighton kembali membuat langkah mengejutkan dengan mendatangkan wonderkid Nigeria Zadok Yohana. Winger berusia 19 tahun itu dibeli dari AIK Stockholm dengan nilai sekitar 21,5 juta pounds atau 28 juta euro, sekaligus menjadi penjualan termahal dalam sejarah sepak bola Swedia. 442 terbaru menyebut Yohana sebagai salah satu wonderkid yang patut diperhatikan di Premier League musim 2026-2027 setelah mencatat 5 gol dan 4 assist bersama AIK. Dengan kecepatan, dribble dan gaya bermain dari sisi kanan, Yohana kini digadang-gadang sebagai Lamine Yamal dari Nigeria yang siap mencuri perhatian di Brighton. Newcastle United harus gigit jari setelah Pierre-Emile Hojbjerg menolak pindah dari Marseille pada bursa transfer musim panas ini. Padahal Newcastle dan Marseille disebut sudah mencapai kesepakatan transfer senilai 15 juta pounds untuk gelandang Denmark tersebut. Terbaru ini, Goal melaporkan Hojbjerg bahkan dicopot dari jabatan Kapten Marseille setelah menolak kepindahan ke Newcastle. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Newcastle yang membutuhkan gelandang berpengalaman setelah kehilangan Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Kini, masa depan Hojbjerg di Marseille justru semakin menarik untuk dinantikan. Arsenal tiba-tiba membuka peluang mengejutkan untuk mendatangkan Victor Osimhen dari Galatasaray pada bursa transfer musim panas ini.
Setelah sebelumnya fokus memperkuat sejumlah posisi, The Gunners kini dikabarkan mulai membahas kemungkinan transfer striker asal Nigeria tersebut. Menurut Sky Sports, Arsenal sudah melakukan pembicaraan dengan Galatasaray. Bahkan nama Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri ikut masuk dalam pembahasan. Situasi ini membuat transfer Osimhen semakin menarik karena Arsenal membutuhkan penyerang tajam, sementara Galatasaray memang menginginkan pemain Arsenal. Jika kesepakatan tercapai, Osimhen bisa menjadi tambahan besar bagi lini depan Mikel Arteta. Como mulai bergerak untuk mendapatkan Liam Delap dari Chelsea. Klub Serie A tersebut disebut mencari striker baru setelah upaya mereka mendatangkan Moise Kean menemui buntu. Menurut Football Italia, Como telah menghubungi Chelsea untuk membahas kemungkinan transfer Delap dengan opsi peminjaman menjadi salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan. Delap sendiri baru bergabung dengan Chelsea pada 2025, tetapi masa depannya kini kembali dipertanyakan. Como melihat striker Inggris itu sebagai alternatif serius dan hubungan kedua klub semakin dekat setelah Trevoh Chalobah lebih dulu pindah ke Italia. Jika kesepakatan tercapai, Delap berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak di Serie A bersama tim Cesc Fabregas. Paul Pogba berpotensi meninggalkan AS Monaco dan kembali ke Inggris setelah West Ham United disebut sebagai salah satu destinasi berikutnya. Transfer ini menarik karena Pogba bisa tersedia secara gratis jika kontraknya dengan Monaco benar-benar diputus musim panas ini. Talksport melaporkan bahwa legenda West Ham, Carlton Cole, justru mendorong klubnya untuk mengambil peluang merekrut Pogba, meski sang pemain harus tampil di Championship. Kini, transfer Pogba ke West Ham masih sebatas wacana, tetapi peluang tersebut semakin ramai setelah Monaco dikabarkan bersiap mengakhiri kontraknya. Barcelona kini punya opsi mengejutkan jika gagal mendatangkan Julian Alvarez, yakni striker Sporting CP, Luis Suarez. Penyerang Kolombia itu disebut masuk daftar alternatif karena Barcelona membutuhkan penyerang tengah baru setelah kepergian Robert Lewandowski. Menurut Goal, Barcelona mempertimbangkan Suarez sebagai opsi cadangan apabila negosiasi Alvarez menemui jalan buntu. Suarez tampil tajam musim lalu dengan mencetak 28 gol dalam 32 laga Liga Portugal. Namun, transfer ini belum dekat karena Sporting memiliki klausul pelepasan 80 juta euro. Jadi, apakah Suarez benar-benar akan menjadi pilihan kejutan Barcelona musim panas ini? Manchester United diam-diam membahas nama Igor Matanovic sebagai opsi baru untuk memperkuat lini depan. Penyerang SC Fribourg itu bahkan disebut masuk pertimbangan sebagai calon pengganti Joshua Zirkzee jika sang striker meninggalkan Old Trafford. Football Transfers mengutip jurnalis Ben Jacobs melaporkan bahwa United sudah mendiskusikan Matanovic, meski belum ada kepastian Zirkzee akan pergi. Matanovic telah mencetak 15 gol pada musim debutnya bersama Fribourg dan kini menarik perhatian klub Premier League. Sementara itu, Transfer Feed mencantumkan nilai pasarnya sekitar 22 juta euro. Gabriel Martinelli kini masuk radar Napoli setelah masa depannya di Arsenal mulai dipertanyakan. Klub Italia itu disebut telah menghubungi Arsenal untuk menanyakan kemungkinan transfer winger Brazil tersebut. Menurut Football Italia, Napoli sudah berbicara dengan Arsenal setelah Martinelli menolak pindah ke Galatasaray, meski klub Turki itu mengajukan tawaran 45 juta euro. Kini ketertarikan Napoli membuat masa depan Martinelli semakin menarik untuk dinantikan, terutama jika Arsenal akhirnya membuka pintu keluar sang pemain musim panas ini. Inter Milan mulai bergerak memburu bek muda Borussia Dortmund, Luca Reggiani. Bek Italia berusia 18 tahun itu menarik perhatian Nerazzurri karena dianggap punya potensi besar dan bisa dikembangkan di tengah lini pertahanan Inter yang sudah kompetitif. Menurut Football Italia, Inter bahkan telah menghubungi pihak sang pemain untuk menanyakan situasinya. Dortmund sendiri belum berniat melepas Reggiani, terlebih sang pemain baru memperpanjang kontrak pada Maret lalu. Namun, Reggiani disebut terbuka untuk kembali ke Italia demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Real Madrid membuat kejutan lewat masa depan Jacobo Ortega Conde. Striker 20 tahun itu sempat membuka peluang pindah ke Elche setelah negosiasi dengan Strasbourg dikabarkan gagal. Namun, AS melaporkan Strasbourg justru kembali bergerak dan menyepakati transfer 10 juta euro untuk 70% hak ekonomi Ortega, menjadikannya penjualan termahal pemain Akademi Madrid yang belum pernah tampil di tim utama. Ortega tampil tajam musim lalu dengan 18 gol di berbagai level La Fabrica. Kini, Elche harus gigit jari, sementara Madrid kembali membuktikan akademinya mampu menghasilkan pemasukan besar, bahkan tanpa debut di Santiago Bernabeu.
Chelsea mulai memangkas skuadnya dengan melepas Benoit Badiashile ke Napoli. Bek asal Prancis itu akan bergabung ke klub Serie A dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea dan Napoli sepakat dengan biaya pinjaman 3 juta euro, bonus 1 juta euro, serta opsi pembelian 27 juta euro. Kepindahan ini menjadi bagian dari perombakan besar Chelsea setelah Badiashile kesulitan mendapat tempat utama. Napoli bahkan akan menanggung penuh gajinya selama masa peminjaman. Kini, Chelsea masih berusaha mengurangi jumlah pemain agar skuad lebih ramping menghadapi musim baru. Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan setelah Juventus menghidupkan lagi minat untuk memboyong kiper Aston Villa tersebut. Transfer yang sebelumnya terlihat sulit kini kembali terbuka karena Villa mulai bergerak mencari pengganti Martinez. The Guardian melaporkan pada 15 Agustus bahwa Aston Villa sedang mempercepat negosiasi untuk merekrut kiper Parma Zion Suzuki, sementara Juventus kembali mengejar Martinez. Jika Suzuki benar-benar datang, posisi Martinez di Villa semakin tidak aman. Juventus sendiri masih mempertimbangkan beberapa opsi, tetapi Martinez kembali masuk radar utama. Saga ini kini memasuki fase penentuan dengan masa depan kiper Argentina tersebut semakin dekat pada pintu keluar Villa musim panas ini.